nih. Halo teman-teman, tadi disconnect sinyal mungkin tadi ya. Kita gabung lagi nih, Mbak Alce sudah ini lagi kah? Tadi sinyalnya agak putus-putus, Mbak. Jadi ini nge-lag. Halo Mbak Alce. Nah, udah Ya, join lagi. Sorry. Tadi sinyalnya agak ini apa namanya? Lambat. Oke, tadi kita udah sampai di mana nih? ya masalah lensa. Iya, saya masalah lensa. Hmm? Em, Teman-teman sabar ya. Iya, iya. Mbak Ya, Yedi udah bergabung lagi, Mbak Liana. ya. Masalah lensa tadi pakai lensa berapa? Ya, saya pakai lensa 24 240. Oh, Ya, dan 24 240 ya, Mbak? ya saya sering pakai lensa itu karena nggak nggak mau ganti-ganti. Jadi lensa satu jagat sebenarnya. Kalau Iya, iya. untuk Kalau lensa, tapi untuk kadang-kadang traveling sih saya memang cocok ya. karena di sini kan susah ya, nggak seperti di Indonesia di sini. Hmm. Kita sangat tergantung sama cuaca dan kondisi dan jalannya biasanya dari lokasi yang pemotretan dari mobil aja umpamanya jauh banget. Saya biasa hari-hari jalan berkilo-kilo. Hmm. Jadi harus bawa tripod, harus bawa benda-benda lainnya itu saya sangat sangat berat gitu. Jadi usahakan apa namanya seringkas mungkin ya peralatan ya, lensa juga kalau bisa nggak usah tukar-tukar kayak gitu ya kalau untuk traveling ya. Oke, Mm. Mbak Alce, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya di Instagram kemarin, apa namanya, ini soal pengalaman Mbak pertama dari Imejiwa ya, pengalaman motret Mbak Alce di musim dingin dan Iya. pengalaman street fotografi. Jadi kalau di musim dingin kira-kira soal persiapan dan lain-lain ada perbedaan nggak, Mbak Alce? Ada ya ada. Kalau untuk motret di Jepang itu sangat berbeda atau memotret di negara empat musim itu sangat Hmm? berbeda dengan memotret di Indonesia. Memotret outdoor di negara empat musim kita benar-benar harus siap karena satu, jika memotret di cuaca musim dingin, kita Ya, harus benar-benar siap dan bukan hanya dari segi peralatan fotografi tetapi juga pakaian yang kita pakai juga harus kita sesuaikan. ya, ya. Pakaian musim dingin atau pakaian musim panas mungkin kalau untuk orang Indonesia tidak terlalu ribet, tetapi ketika itu berada di musim dingin, bahwa kita mungkin 5 menit pun tidak bisa bertahan di luar. Iya, iya. 5 menit itu udah beku kalau kita tidak tidak berpakaian dengan benar. Iya. Kemudian, ya, itu dari segi pakaian aja, dari segi Hmm? pakaian kita sendiri. Itu termasuk sepatu, kaos kaki, dan sebagainya, sal dan topi. Ya, saya biasanya sampai 3 4 lapis gitu, Iya, iya, iya. kalau musim dingin. Dan sekarang kalau di Jepang, saya punya jaket yang ada baterainya. Jadi di situ bisa jaketnya bisa pakai pemanas gitu. Oh, ini malah ribet di pakaian daripada peralatannya ya. Iya. Kemudian tentu saja kadang-kadang kita kan kepengen pakai tripod ya. Tripod Iya. ini kadang-kadang saya sering sering susah hati di sini. Di Jepang tidak semuanya. Ini yang harus diperhatikan kalau ke Jepang. Saya baru Hmm. bicara dengan Jepang ya tentang Jepang, bukan belum dengan tentang Jerman. Hal ini Jepang dulu. Di Jepang tidak sembarangan, tidak semua Iya. tempat boleh menggunakan tripod. Tidak semua tempat boleh menggunakan Hmm. namanya apa? Yang selfie stick. Jadi, apalagi drone. Jadi Iya, tidak iya. semua tempat boleh. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan aturan itu karena orang di sini sangat disiplin. Sangat Iya, iya, iya. disiplin
dalam hal ini. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, tidak seperti di Indonesia tetap tidak boleh, tapi boleh-boleh aja kalau nggak lihat. Kalau Jepang nggak boleh. Ya. Ada yang Jadi berendah, tetap ada yang mungkin aman ya. kita malu sendiri lah ya. Nanti dikira orang yang dasar orang asing gitu, orang Asia atau orang Indonesia. Kan kita nggak mau juga dikategorikan seperti itu. Jadi kita memang mungkin harus benar-benar siap kalau sudah tidak boleh itu. Yang kadang-kadang kalau saya sudah jalannya 3 kilo, nenteng tripod, gede, berat, terus ternyata nggak boleh bawa tripod ini, itu. Iya, iya. Terus ada lagi yang harus diperhitungkan jika memotret di Jepang, bahwa kita tidak bisa sembarangan menaruh barang kita di tanah atau di lantai. Kan saya sering nih lihat kalau di negara-negara lain atau terutama orang Indonesia, kalau mau foto, taruh aja di tanah, taruh aja di lantai gitu ya. Terus selfie atau sibuk aja. Di Jepang tidak semuanya boleh begitu. Tidak boleh, tidak ada yang melakukan naruh barang di tanah. Jadi saya itu sangat kesulitan. Memotret Iya, saya itu ekstra sulit lagi landscape. Jadi saya harus pakai ransel yang iya. yang benar besar, sehingga di belakang berat-berat, belum lagi tripod saya tidak tahu taruh di mana, dan itu tidak boleh asal taruh aja. Iya, iya, iya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Iya. Juga tidak boleh memotret orang tanpa izin. Hmm. Ini Kalau kayak sekalian kerumunan kayak gitu gimana, Mbak? gimana? Kalau misalnya memotret kerumunan seperti yang tadi di awal saya bicara tentang aktivitas di suatu tempat kayak gitu. Itu boleh. Saya juga ada beberapa potret yang saya motret memang ada kerumunan, tapi itu tidak fokus ke satu orang. Iya, iya, iya. Andaikan mau memotret satu ini jadinya ke street ya. Jadi kalau mau motret orang yang beraktivitas atau apa, kalau usahakan jangan terlalu direct gitu, jangan langsung memotret. Mungkin kita jauh sehingga Ya, kita sangat perlu lensa tele di sini. betul. Iya, atau kita memotretnya seolah-olah tidak mengarah ke orang itu dulu. Jadi saya punya trik. Ini menjawab juga pertanyaan apa tanggapan lokal ya? Apa Ah, tanggapan orang lokal dalam memotret kita memotret mereka ya? Tidak boleh. ah, Takut dikemplang ya. Di sini orang nggak segan-segan akan marah, apalagi di Jerman sangat tidak sopan memotret orang tanpa izin. Dan kalau mau memotret, kalau triknya saya potret dulu, ceklek, 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 yang lain-lain pura-pura dulu ambil posisi. Padahal saya mau foto yang di sana, saya kesini dulu, baru ke sini. ya, Jadi begitu caranya. kayak Kemudian, putar-putar dulu ya. ya beralasan dulu. Terus ketika saya mau memotret, ada juga beberapa potret saya yang memang orangnya ada di dalamnya nyata dan memandang ke saya, itu biasanya saya izin. Ada Ya, triknya kalau saya minta izin, biasanya saya PDKT dulu, PDKT-nya saya deket dulu, motret yang lain dulu, terus hmm. saya langsung ngomong, oh how beautiful, muji dulu dong. Iya, Muji, how iya, iya. beautiful, I like your dress, Ah, umpamanya ya. Apa yang cantik di dia itu saya puji dulu. Jadi hmm. saya memang tidak tahu bahasa Buka Jepang, jadi saya komunikasi ya. biasanya, oh bajunya bagus sekali gitu, muji dulu. Setelah muji, Ya. usahakan ngobrol dulu. Kalau dia nanti enak sambutnya, saya lanjut ya. Kalau dia enak nanggapnya, kalau saya sudah muji dia enak nyambutnya, saya sambut. Baru saya tanya, kamu sangat cantik, boleh nggak saya memotret? Kalau dia bilang iya, saya motret. Atau lagi motret anak nih, ada di foto saja yang, oh ada foto saya, belum ada ya, belum saya upload. Itu saya izin dulu, saya tanya dulu sama mamanya, boleh nggak saya potret anaknya. Ada saya juga memotret cewek Jepang, belum saya upload. Dia bilang,
Oh, begini, saya berdua, mereka sangat kesulitan karena di Jepang itu orang tidak sembarangan, tidak seperti Indonesia. Kalau kalau kita mau dipotret ya, kita minta tolong aja. Tolong dong, fotoin. Padahal kita nggak kenal. Nah, di Jepang nggak seperti itu. Jangan pernah Nggak boleh. seperti itu. Bukan, mereka bukan seperti kita. Iya, iya, iya. Tidak ada yang di Eropa dalam hal ini masih enak. Kalau kita minta orang lain moto, eh, biasanya kalau di Eropa lebih gampang. Tapi kalau di Jepang, tidak ada yang lakukan itu. Semau-maunya mereka itu dipoto, mereka tidak akan meminta orang lain untuk memotret mereka. Jarang sekali. Nah, Iya, iya. sehingga seperti saya, kalau saya mau memotret diri saya sendiri, kemarin kan Mas Ari atau Mbak Rofi nanya, Mbak Aceh punya foto enggak? Jarang saya punya karena saya juga tidak mungkin minta orang moto saya kecuali kadang-kadang di suatu di suatu tempat yang memang boleh pakai selfie stick baru saya punya foto Hmm. karena Iya. tidak enak dan tidak gampang meminta orang untuk memotret kita. Itu kesulitan sendiri sudah. Dan kalau saya lihat trik saya yang lain, kalau saya lihat seseorang atau pasangan atau cewek, seseorang lah gitu ya, yang kesulitan tidak ada yang moto, biasanya saya sweet, saya datangin. Kalau saya memang dekat Hmm. situ, saya PDKT. Excuse Iya. me, gitu. May I help you? Gitu. Saya bisa Iya. bantu buat motret. Saya biasanya begitu, tapi saya nggak mau rugi. Kalau orang, tapi itu yang begitu tuh, yang saya, kalau yang saya suka juga, saya langsung bilang gini setelah saya potret dia, ceklek-ceklek, saya bikinlah foto yang bagus buat dia, yang dia puas gitu. Kemudian saya bilang, saya puji juga, how beautiful you are, gitu ya. Terus nanti baru saya, boleh nggak saya ikut moto juga untuk dokumen saya pribadi gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, artinya harus lihat-lihat ini ya Mbak ya, harus lihat-lihat kondisi apa namanya, mungkin masyarakatnya juga gitu kan. Ya, mungkin mereka pada dasarnya nggak aman, nggak nyaman dengan orang asing gitu kan, apalagi Betul, fotonya diambil kayak gitu kan. Atau seperti tadi betul. misalnya sekedar minta tolong ngambilin foto juga jarang dilakukan. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau kita minta tolong ya rata-rata mau sih ya, asal nggak khawatir kita minta tolong terus orangnya motret habis motret orangnya kabur kayak gitu kan bawa kamera kita. Oh ya, ada lagi nih Mas yang harus diingat jika jika ke Jepang. Ini penting banget buat semua orang yang tidak biasa di sini, atau tidak tahu di Eropa atau di Jepang itu bagaimana. Tapi di Jepang lebih saklek lagi. Begini, orang di Asia pada umumnya, apalagi Cina, lebih parah ya. Begini, jika di Jepang itu sangat menghormati fotografer. Hmm. Di Jepang itu sangat menghormati fotografer, sangat menghormati orang yang memegang kamera. Jadi, Hmm. ketika ketika kita ada yang motret, jangan sampai kita menghalangi. Semau-maunya kita itu motret, kita harus Iya, iya. menghormati orang yang ada kamera itu yang lagi mau foto. Kita tunggu atau kita menghindar. Saya lihat biasanya kalau orang Asia, ketika ada yang lagi pegang kamera ini, dia main lewat aja gitu, Iya, iya. ya, main lewat aja di depan kita gitu. Dia nggak cari jalan yang lain, muter supaya jangan mengganggu kita yang moto. Kalau seandainya ada yang ke Jepang, jangan begitu. Itu kelihatan sangat tidak tahu etika bagi orang orang Jepang gitu. Kelihatan kita itu sangat tidak tahu etika dan tidak tahu sopan santun. Itu udah kategori kasar. Iya, iya. Ya. Jadi juga kalau mau memotret, biasa juga nih orang Indonesia atau orang Cina yang biasa begini nih, bangsa lainnya lah pokoknya. Kalau sudah selfie, umpamanya terus saja di situ nggak mau ganti-ganti. Nah, Hmm. kalau orang orang Jepang nggak begitu. Kalau udah ya udah gitu. Kalau kau sudah lihat orang ngantri, ya sudahlah gitu. Jangan jangan sampai 100 kali gitu fotonya. Cukup 10 Iya. kali mungkin cukup. Jadi itu juga udah tindakan kasar kalau kalau nggak mau gantian. Biasanya
Tuh, benar kata Mbak ini, Mbak Penda. Karena tinggal di Jepang tuh. Jadi saya ingatkan duluan. Jadi kalau ke Jepang, tahu-tahu dirilah gitu ya. Kalau lihat orang mau foto, menghindarlah ke tempat yang lain gitu. Jalan muter. Atau tunggu selesai dulu, tanya dulu, boleh nggak saya lewat? Biasanya kita pasti hormat begitu. Iya, Begitu iya. terhadap kita. Ketika saya lagi pegang kamera, lagi siap begini, atau lagi ngeset, tidak ada yang lewat di depan saya. Itulah orang Jepang. Dan Tapi eh, gimana Mbak? Ada yang mau tambahkan lagi? iya, dan ketika mereka yang moto, ketika kita di satu tempat, kan ada viewpoint nih, hanya di situ kita boleh moto. Hmm. Kita ngantri, semau-maunya kita moto, ngantrilah di belakang. Iya, iya. Dan semau-maunya kita selfie. Kalau sudah 10 kali, mbok ya sudah. Kasih kesempatan yang lain. Gitu. Ya itu sebenarnya sering terjadi juga Mbak Alce di Indonesia juga kalau di spot-spot yang favorit misalnya Bromo kayak gitu kan itu memang biasanya udah ada satu spot yang istilahnya spot sejuta umat kayak gitu kan orang kalau ke Bromo harus nonton di spot itu kayak gitu ya itu yang sering terjadi cekcok juga karena ada yang nggak ngerti gitu kan udah dapat spot itu nggak mau pindah di situ aja Iya. terus nggak tahu di belakang tuh sudah pada ngantri kayak gitu. Udah pada marah kan sebenarnya. Iya, iya. Tapi Iya. memang sebenarnya juga apa namanya kita sebagai fotografer juga memang harus selalu explore juga kan karena gini kalau saya kadang-kadang berpikir begini kalau misalnya dari spot itu orang udah bikin foto banyak dari spot itu nah ya kita harus berpikir juga dari spot mana lagi kira-kira yang memang fotonya tetap bisa menceritakan Bromo misalnya ya, tetapi mungkin dengan foreground atau juga proporsi elemen-elemen yang ada di situ berbeda kayak gitu. Jadi malah mungkin itu jadi foto baru yang unik kayak gitu kan. Nah, artinya saya yakin Mbak Alce juga dengan kadang-kadang datang ke satu tempat sampai 3 kali ya mungkin itu yang mau dicari gitu kan. Ada spot unik lain Iya, nggak kayak gitu kan. pasti. Ya, ya. Tapi kan kita tidak mau ketinggalan spot utama, Mas. Kita udah rugi-rugi di situ. Orang lain punya, kita juga pengen punya dong. Setelah itu baru kita explore sendiri di Iya, mana iya, iya. lokasi di lokasi Betul, betul. lain yang menurut pandangan kita sendiri. Iya, iya. Makanya beberapa fotografer landscape kan memang ke satu tempat itu nggak hanya sekali kan, minimal 3 kali kayak gitu kan. Mbak Alce, mungkin apa namanya? eh, nah, mungkin yang ini nih pengalaman unik saat melakukan traveling. Tadi kan ada apa namanya naik mobil nih keliling Eropa, terus road trip ke 36 provinsi di Jepang, terus perjalanan ke Maroko nih dengan anak yang masih berumur 6 tahun itu gimana tuh pengalamannya Mbak? Saya makin lama makin percaya pengalaman banyak traveling, eh, banyak melihat orang dari berbagai macam segi kehidupan. Saya banyak melihat bahwa toleransi itu yang paling penting. Ya, toleransi baik secara budaya maupun agama itu sangat penting. Kalau bagi saya. Ya, ya. Jadi kedua, eh, respect ke other people itu sangat 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 penting gitu. Jadi kita Ya, tidak merasa bahwa kita lebih gitu loh. Jadi apapun dan harus tetap bersyukur jadinya bahwa traveling ke banyak tempat kita bisa melihat yang kaya, yang miskin sekali, yang gak punya apa-apa, membuat kita selalu bisa bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Intinya begitu. Saya pernah kalau baca di website saya, di blog saya, waktu saya menginap di Maroko, suami saya pikir, oh, saya sendiri pun berpikir jangan-jangan saya pulang tinggal nama aja. Tapi saya percaya karena itu baik. karena apa Kalau tuh kita Mbak? mau, kenapa? Iya karena apa tuh? Karena apa tuh? Karena baik, karena baik. Jadi kalau kita melakukan hal-hal baik, karena baik dengan orang lain, saya percaya bahwa karma itu akan
menjadi baik lagi, kembali baik terhadap kita. Saya banyak di Maroko banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa saya percaya bahwa itu tidak terjadi. Saya banyak menulis, makanya saya banyak menulis. Itu di Marrakesh ada dompet saya ketinggalan, tapi sebelumnya saya belanja di situ. Dompet saya ketinggalan, masih punya uang sekitar 2.000 euro di dalam dompet saya, bahkan semua kredit card saya ada di sana. Si tukang itu, punya toko, mengembalikan dompet saya dan manggil-manggil saya yang sudah jauh. Padahal kalau dia mau mengambil uang saya 2.000 euro itu sekitar 30 juta kali ya. Iya, iya. Bisa lumayan. Waktu saya belanja ke toko waktu itu, dia bilang, saya tanya dulu, saya nawar dari uangku, katakanlah dari harga 500.000, saya nawar jadi 150.000 kalau dirupiahkan. Tapi saya lama-lama jadi kasihan, saya tanya dulu, kok sepi banget ini, ada orang nggak? Dia bilang, nggak ada, katanya, kamu pembeli pertama. Kemudian saya lihat memang zaman itu memang sepi banget. Terus akhirnya ya udah deh, aku nggak usah nawar yang sebanyak itu, aku bayar 300.000 gitu. Oh, dia senang sekali. Jadi saya jangan sudah gencet masih gencet lagi gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. ketika hal yang terjadi, dompet saya ketinggalan, dia kembalikan. Padahal dia Iya. bisa aja menyembunyikan. Waktu saya ke Maroko, ke Padang Pasir, itu saya dengan anak saya, dengan sopir. Sopir, waktu saya ke Padang Pasir, saya beli aqua kecil banyak-banyak, bukan banyak-banyak, mungkin ada sekitar 20 botol yang saya taruh di mobil. Ketika saya melintasi Padang Pasir, banyak penggembala nomad, saya kasih mereka air. Karena saya tahu di sana tidak ada air. Kemudian, dan orang sangat senang sekali, berterima kasih gitu. Sehingga Iya, iya, iya. sopir pun yang mengantar saya jadi senang. It's nothing about money ya, bukan masalah kita punya uang atau tidak. Apa itu sebenarnya, apakah kita mau melakukan atau tidak. Saya bagi-bagi air itu, orang sudah senang. Apalah arti air itu, maksudnya kalau dirupiahkan juga nggak seberapa. Dan saya sudah berpikir duluan bahwa kalau saya ke Padang Pasir, mungkin saya ketemu orang yang tidak memiliki air gitu. Saya bawa duluan. Waktu saya ke Maroko juga, saya bawa pakaian bekas anak saya yang sudah sesak, yang masih bagus, atau yang dia tidak mau pakai lagi, saya bawa semua dan Iya, saya bagi di Maroko. iya, iya. Saya bawa makanan coklat banyak-banyak, ketika ketemu orang di pedesaan saya bagi. Iya, Itu iya. tanpa saya harus pakai sosial ya, pakai ayo sana sini. Saya lakukan itu karena saya tahu bahwa saya mengunjungi daerah yang miskin gitu. Iya. Dan maksudnya apa yang kita berikan itu kan sebenarnya juga walaupun untuk perhatian kecil ya itu sebenarnya suatu hal yang positif kan dalam perjalanan. Kadang-kadang dengan ngasih perhatian-perhatian seperti itu mereka bisa jadi teman perjalanan, komunikasi juga bisa jadi terbuka kayak gitu ya. Karena kadang-kadang ya seperti tadi kita harus ngapain nih membuka pembicaraan. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kalau ya misalnya sama perokok ya mungkin nawarin rokok atau apa ya gitu kan. Enggak sih, di Jepang tidak seperti itu. Di Jepang sangat susah berkomunikasi. Tapi entah bagaimana, saya setiap jalan di Jepang, saya selalu aja punya teman ngobrol gitu loh. Saya biasakan untuk berusaha membuka pembicaraan. Ya. Waktu ke Iya, Kuba, iya. bawa pakaian anak saya dan saya bagi di sana. Saya beli buku-buku, saya beli pensil, beli pulpen, dan saya bagi ke anak-anak yang di sana. Pasti biasanya saya bawa coklat, bonbon. Nah ini ada komen nih dari Mbak Milan, belajar berempati ya Mbak katanya. Jadi ya itu benar ya. Jadi kita berempati sama orang-orang yang kita temui selama perjalanan kayak gitu ya. Terus mau tanya lagi. Iya, ini Mbak Alce apa namanya? Uh, oh iya, kalau di Jepang Mbak Alce kan sering hunting kayak gitu ya. Itu
banyaknya hunting hunting mandiri atau di sana ada komunitas hunting juga yang kadang-kadang beberapa orang berangkat ke suatu tempat kayak gitu? Enggak. Dalam hal ini saya masih selalu berangkat sendiri. Hmm. Saya selalu, entah saya pergi subuh-subuh, entah saya pergi tengah malam, saya selalu pergi sendiri. Iya, Terutama pergi sendiri, saya orang yang mandiri. Saya biasa melakukan segala sesuatu sendiri, saya berusaha mandiri, saya siapkan segala sesuatunya sendiri. Jadi ketika saya mau jalan, saya lebih senang sendiri karena belum juga ketemu yang satu frekuensi. Kalau ada yang satu frekuensi, mungkin nggak masalah. iya, Eh, Berangkat rame-rame, itu jadi anggap aja kalau ada kepala 3 orang, itu kan isi 3 kepala kan 3 tujuan ya. iya, Belum iya, tentu kita cocok. Iya. iya, Apalagi seandainya kalau cuman saya yang menanggung semuanya, akhirnya saya harus berkorban untuk keinginan saya lagi masih mau makrep, yang lainnya udah bosan, saya kan nggak mau ya. Kecuali kalau iya, tahan-tahanan iya, sama sama intensnya kayak saya, oke okay lah gitu. iya, iya. Jadi saya pikir begini, kita harus ini juga buat teman-teman yang mau memotret, ya harus memilah. Kalau di saat kita memotret landscape, pertama, apakah kita akan tergoda nih? Tergoda bikin selfie, tergoda buat video, Iya. atau seharusnya kita fokus memotret saja. Semua itu perlu waktu, ya. Sedangkan kita punya waktu yang sedikit. Kalau seperti saya naik mobil, mungkin itu lebih fleksibel. Tapi bagi yang naik kereta, itu sangat susah di Jepang. Jadi, kalau memotret dalam cuaca dingin, itu lain lagi. Jadi, benar-benar harus dipertimbangkan. Maumu apa datang ke sini? Mau selfie, sekedar menunjukkan bahwa kau ada di sini, untuk timelinemu, atau kau pengen benar-benar punya foto yang bisa kau banggakan buat dirimu sendiri atau sebagai karyamu, atau kau mau buat video, kan sekarang tuh lagi rame orang YouTuber ya, Iya, iya, jadi YouTuber. lagi rame orang bikin reel. Nah itu harus memilih. Artinya ada perencanaan ya, Mbak Alce ya, sebelum Memilih. sebelum. Jadi kalau saya begini, saya sudah paham dulu, agak berperang di dalam hati, apa memotret, apa bikin video, apa selfie, kan itu waktunya semua, sebelum apa-apa kita udah capek duluan. Jadi yang saya lakukan adalah saya memotret dulu, cari dulu spot yang bagus, posisi yang bagus untuk memotret, benar-benar memotret. Karena kalau saya sudah capek nanti, saya mungkin tidak tidak akan bisa melakukan itu lagi kalau saya sudah capek selfie umpamanya. Iya, Jadi atau kalau sudah banyak orang, saya pasti telat, saya juga tidak akan bisa melakukan itu. Jadi setelah saya selesai memotret yang benar-benar dari sudut segi fotografi, sudut belajar, baru saya memotret mungkin selfie. Baru setelah itu mungkin saya bikin video gitu. Dan saya biasanya tidak tergoda untuk live. Banyak teman-teman saya yang bertanya, bikin live dong kalau lagi berada di lokasi. iya, It's very nice, tapi itu losing time. iya, Sangat sangat waktu kita sangat berguna di suatu tempat yang mungkin cuacanya lagi bagus, takutnya cuaca lagi bagus, tahu-tahu cuaca jadi tiba-tiba tidak bagus gitu, sehingga kita rugi. Sudah kalau saya di sini di Jepang jauh-jauh tempatnya, jadi saya rugi bensin, rugi jalan tol di sini mahal, parkirnya mahal, lebih mahal dari biaya makan parkir di sini. 1 jam terkadang tempat parkir itu 10 menit terkadang tempat parkir itu 70.000, ya kan? Jadi kalau iya, saya iya. main dengan kamera saya tidak tidak manfaatkan dengan baik, saya rugi besar. Jadi semua itu harus diperhitungkan. Nah, ini nyambung cerita yang Mbak Alce. Ada dua pertanyaan nih Mbak Alce dari Mbak Ita. Alat tempur yang selalu ready dalam mobil isinya apa saja ketika akan hunting. Terus dari Mbak Milan, Mbak Alce biasanya spending berapa jam di satu spot? Ya, mengingat tadi biaya parkir juga mahal gitu ya. Mungkin biasanya berapa tuh Mbak? Berapa lama tuh dalam satu spot? Terus alat yang biasa dipakai apa aja? Oke.
Di dalam mobil, jadi saya punya dua keranjang. Ah, Saya selalu punya dua keranjang. Satu keranjang adalah satu keranjang perlengkapan camping lengkap. Jadi di situ ada mini kompor ya, mini kompor ya. itu untuk yang bisa saya pakai buat camping biasanya. Itu kompor bisa buat ada mie, ada ada mie, ada minuman aqua besar, juga ada perlengkapan makan. Selalu ada di situ. Kopi mix, makanya saya rela pesan kopi mix dari Indonesia supaya selalu ada makanan-makanan instan itu di dalam mobil karena kadang-kadang saya pergi ke tempat yang jauh atau susah tempat mencari makan, saya harus kalau saya lapar sekali paling enggak itu selalu ada. Tas yang keranjang yang kedua itu saya gunakan untuk perlengkapan fotografi, tripod, apalagi untuk selfie stick, uh, perlengkapan charger dan sebagainya. Pokoknya perlengkapan fotografi. Ya, pokoknya pasti saya selalu ada itu. Tripod, selfie stick, untuk tripod untuk bikin video. Kan beda Ya. ya. Itu tiga ini pasti selalu ada. Kemudian apalagi? Ya, baterai-baterai itu harus saya selalu taruh di dalam suatu tempat. Sehingga ketika saya harus cepat, dan biasanya pasti rusuh, itu saya sudah tahu tempatnya hanyalah di situ. Sepatu, oh ya, sepatu. Saya selalu punya 2-3 sepatu di dalam mobil. Kenapa? Ada sepatu untuk musim dingin, untuk cuaca jelek, sepatu yang hangat, sepatu yang memang khusus jalan, ada sepatu gaul, yang mungkin ada tuh sepatu boot yang gaul, biasanya begitu. Ada sandal, sandal Iya. aja, 4 malah, dan kemudian ada sepatu jalan. Jadi kadang-kadang kan kita kepengen bergaya juga nih. Jadi saya selalu siapkan sepatu yang berbeda. Jadi kalau saya mau tampil di kondisi yang berbeda-beda, ada sepatu buat hujan gitu ya, sepatu plastik yang kayak sepatu boot gitu, bisa buat dipakai pas lagi hujan, apa pas lagi becek karena saya motonya landscape. Sepatu boot plastik itu sangat membantu supaya kaki kita tidak kotor. Nah, terus tadi di satu lokasi berapa lama biasanya, Mbak? Oh, tergantung, tergantung. Tapi saya biasanya seringnya tuh at least 3-4 jam karena biasanya saya puas-puas matret Hmm. 2 jam pertama, 1 jam pertama ya. Ya, Kemudian sisanya saya nikmati. Saya ya, duduk santai. Itu biasanya sisanya saya tunggu momen. ya, ya, Kadang-kadang sempat aja orang. ya, ya. Dia bagaimana posisinya, gimana. Biasanya kalau bisa saya nunggu momen yang bisa saya pakai buat saya curi-curi potret gitu. Nah, kalau misalnya di satu lokasi, kalau kalau traveling, em, explore juga nggak, Pak? Mbak? Maksudnya selain selain landscape, objek-objek lain kayak street kah, human kah, kayak gitu? Kalau Ada misalnya pasti. memungkinkan ya. Kalau misalnya tadi kan Mbak Alca bilang kalau di luar malah untuk human itu agak kesulitan ya, human interest kayak gitu ya. Pasti ada, tapi kalau saya jalan, saya tidak pernah hanya fokus untuk itu aja. Jadi karena agak-agak sulit. Ya. Jadi biasanya kalau di Jepang, ketika kita mau motret street itu di lokasi-lokasi foto di umpamanya kayak taman bunga gitu, kayak saya kemarin itu di Taman Tulip, belum belum upload aja. Pasti saya ketemu humannya dan saya selalu berusaha berinteraksi. Saya pergi ke Kastil Takada juga ketemu. Iya, Saya tidak ragu dengan orang untuk walaupun saya tidak bisa bahasa Jepang, saya tidak ragu ngomong aja bahasa Inggris gitu loh. Jadi selalu berkomunikasi. Biasanya sih di suatu tempat saya pasti dapat himannya juga, cuman mungkin tidak banyak saya upload di Instagram karena nggak sempat juga karena terlalu banyak foto saya juga iya, iya. sehingga semuanya tidak bisa saya masukin satu-satu. Banyak foto yang belum saya lihat juga soalnya hasilnya. Iya, iya. Ini mendengar cerita-cerita Mbak Alce tentang hunting di Jepang ini sebenarnya
jadi pengen nih hunting di Jepang. Harus kuat jalan, ya. Dengan alam yang khas di sana ya. Sebenarnya dulu kita Angin Photo School sudah arrange tuh Mbak, hunting ke Jepang. Udah orang-orangnya udah siap tiket, destinasinya udah kayak gitu kan. Nah, begitu mau berangkat ya itu pandemi itu tuh. Jadi kita reschedule nggak bisa ya, beberapa juga tiket kita nggak bisa refund ya. Ya waktu itu udah pasrah situasinya begitu. Bulan Juni ya, teman-teman, sepertinya mulai buka ini Jepang. Bulan Juni ini ya. Iya. Tapi sekarang Kalau sudah terbuka ya Mbak ya, maksudnya belum, udah boleh untuk pariwisata turis kayak gitu bisa ya? belum. Kalau pariwisata lokal, Jepang selalu penuh tempatnya. Hmm. Ada orang, Hai Tony, di Jepang, walaupun tidak terbuka untuk turis, masih tertutup border, tapi masih selalu ramai spot. Tapi Ya, objek wisata selalu penuh. Ya itu, bahkan jam 6 pagi pun saya harus berebutan dengan orang gitu, cuma tempat parkir gitu. iya ya. Ya, Ya, untuk jadi beberapa spot apalagi favorit ramai sekali memang ya. tidak ada yang tidak favorit di sini. Hmm. Oke, satu lagi. Ada lagi yang harus diperhatikan jika ke Jepang. Di Jepang Apa tuh? itu, memotret itu susah-susah gampang. Hmm. Tapi ada ini teman-teman yang perlu diperhatikan jika berkunjung ke Jepang. Di Jepang itu segala sesuatu, engkel foto itu diperhitungkan, menurut saya, diperhitungkan dari segi sudut fotografi. Ya. Oh, Kalau maksudnya perencanaan tempat itu juga memang sudah dibuat seperti itu ya. Orang mau dari mana itu udah dengan melihat spot terbaik gitu. iya, mereka selalu mempertimbangkan sudut-sudut fotografi, walaupun itu alami. Hmm. Akhirnya mereka tahu bahwa manusia-manusia ini akan datang ke sana untuk berkunjung dan memotret. Ya, ya. Kehebatannya Jepang itu, yaitu mereka sudah tahu begitu. Daripada orang merusak, mereka buatlah jalan, Ya, gitu loh. Mereka ya. buatlah jalan yang bagus dan biasanya sehingga orang bisa datang ke situ dengan leluasa tanpa menginjak-injak. Di lokasi yang lain, mereka tutup semuanya pakai tali, tidak boleh melewati dan orang Jepang patuh. Nah, Oh, itu. Jadi ya. walaupun itu alami, apalagi kalau tempat itu yang memang dibuat untuk apalagi landscape-nya yang memang dibuat gitu loh, yang tamannya memang dibuat, Ya, itu ya. pasti akan dibuat sudut untuk tempat kita foto itu berdasarkan sudut fotografi. Ya, Fotografi ya. Nah, ya. ya. Jadi supaya ini tips saja sebenarnya supaya supaya kalau ke sini tuh nggak rugi-rugi amat, sudah tahu lah. Ya. Terus ketika kita datang ke situ kita harus perhatikan, pasti dikasih tanda bahwa dulu saya tidak sadar tapi lama-lama saya melek juga gitu. Bahwa ketika datang ke lokasi saya lihat, carilah tanda-tanda apa yang saya sekiranya tahu bahwa itu adalah sudut fotografi. Biasanya mereka kasih warna atau mereka Hmm. kasih kayak kotak gitu. Maksudnya di lantai itu mereka kasih tanda. Ya, ya. Terus the best place untuk fotografi, untuk selfie dan sebagainya, mereka juga kasih kesempatan. Makanya saya bilang tadi, jangan langsung lewat aja di depan orang kalau ada yang lagi mau foto. Karena memang tempat itu memang sudah dikasih. Biasanya bahkan di Jepang itu sudah dikasih tempat untuk naruh kamera, dan untuk naruh handphone. Ya. Biasanya juga di tempat itu ada tiang, ada kotak yang cukup buat kamera, dan biasanya bahkan ada ikatannya. Jadi ada pemberatnya supaya kamera kita tidak jatuh. Iya, itu pernah kejadian tuh dulu di Bromo. Saya sama teman mau trek di satu spot yang saya bilang tadi spot favorit itu karena desak-desakan kameranya jatuh tuh. Jatuh ya udah karena di bawah tuh kayak beton ya udah berantakan. Dan kalau di Jepang biasanya dikasih tempat. Ada beberapa sudut, beberapa tempat pasti dikasih tempat naruh itu, dan biasanya ada penahannya, ada pengikatnya, sehingga
mereka sudah tahu di situ anginnya kencang karena di Jepang banyak sekali angin. Jadi Iya, dikasih iya. pengikatnya, penahannya sehingga tidak resiko gitu. Artinya memang sudah dipersiapkan ya, diperhitungkan juga ketika orang berkunjung ke tempat itu supaya bisa nyaman kayak gitu ya. Nah yang Betul. ini memang perlu kita contoh juga sih Mbak, karena di beberapa tempat misalnya di Indonesia lah kayak gitu kan. Sebenarnya tempatnya udah bagus nih kayak gitu kan, tapi karena mungkin ada inisiatif sebenarnya kalau infrastruktur menuju tempat itu dibagusin nggak apa-apa, tetapi ketika di dalam lingkungannya itu sendiri misalnya tiba-tiba ada tulisan misalnya wisata apa daerah mana pakai plang kayak gitu kan malah jadi Iya, rusak tuh pemandangan. Terus kadang-kadang bangunan-bangunan tempat itu yang saya lihat beberapa film dokumenter kayak gitu ya di luar, kalau misalnya membangun sesuatu di objek bagus itu diperhatikan tuh bentuk bangunan, warna tuh supaya nggak mencolok kayak gitu kan. Jadi dia betul, menyatu dengan alam, jadi alamnya tuh betul, tetap nggak terganggu gitu kan. Kadang-kadang kalau betul. di sini kan ya Penuh, tempat wisata apa dibikin kayak tulisan gede-gede kayak gitu ya malah jadi betul. rusak Di gitu. Jepang nggak begitu. Di Jepang mereka selalu berusaha membuatnya senatural mungkin. Bahkan kadang-kadang saya itu bencinya begini. Ini tempat udah natural, mbok ya ada kadang-kadang mereka potong pohonnya aja nggak mau gitu. Iya, 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 iya. Aduh, saya bilang kenapa potong pohon kan ngelindung gitu. Jadi pintar-pintarnya kita aja mencari sudut gitu. Iya, iya. Kadang-kadang mereka tidak akan memotong pohon hanya demi kepuasannya kita gitu loh. Hmm. Enggak. Ada Iya, iya. tempat-tempat tertentu begitu yang mereka tidak akan mau. Kemudian di Jepang, oh ya, ini juga yang paling penting. Jadi Hmm. kadang-kadang saya tuh sering dapat komen di Facebook. Ini di Facebook biasanya yang leluasa komen bahwa kenapa fotonya nggak diturunkan kameranya, kenapa fotonya nggak dinaikin, kenapa fotonya nggak, maksudnya kameranya, kenapa nggak nunggu blue hours gitu, kenapa nggak datang pagi-pagi sekali. Iya, iya. Hello, Jose Fernando, ini tidak sama dengan negaramu. Di Jepang, kadang-kadang itu yang saya kadang-kadang merana itu, dia bukanya, jam buka. Jam buka itu seringnya itu antara jam 9:30 bahkan jam 10 sampai jam 5. Iya, iya. Padahal dari teknik fotografi, memotret yang bagus satu datanglah pagi-pagi atau datanglah setelah matahari sunset kan, Iya. tapi jam 5 udah tutup, jam 9 baru buka. Itu kenapa foto saya mungkin nggak bisa semenarik yang orang lain pikirkan, karena Iya. kesulitannya kadang-kadang di tempat itu, yang tempat memang ada aturannya itu, saya nggak bisa lebih dari itu. Bahkan saya sering, ini mereka pakai pakai apa ya, yang kayak pakai toa. Jadi mereka pakai toa, udah tuh kita diburu, dikejar-kejar. Saya biasanya yang paling belakangan itu Selesai keluar. waktunya gitu ya. Udah tuh, petugasnya musik satu-satu itu pakai toa. Biasanya saya tuh Iya. Ya. yang paling terakhir sekali, karena Ya masih mungkin mungkin ini sih Mbak, kalau kalau bisa ada izin khusus sih sebenarnya ya, kalau enggak misalnya mas, kita mau enggak, motret subuh atau mau motret sunset, enggak. Di Jepang enggak begitu. ya, ya, Tidak akan ada yang dispesialkan. ya. Karena beberapa kali sih sebenarnya juga dulu kayak misalnya motret cityscape di Bandung, misalnya kan dari alun-alun itu ada menara masjid kan, itu sebenarnya jam 5 tuh benar sih udah nggak boleh ada kunjungan. Tetapi kalau mau dapat blue hours ya tentunya pas maghrib ya, maghrib ke ini. Jadi memang harus ya kita harus bisa kontak sama orang staff yang di dalam supaya dikasih izin kayak gitu. Terus kalau pagi-pagi misalnya mau sunrise seperti pengalaman sebelumnya ke Kawah Putih, kalau di situ mungkin kalau udah kita kontak sebelumnya pagi-pagi bisa masuk aja, nanti laporannya pas pulangnya gitu kan. Ya itu kalau di Indonesia mas, tapi
di Jepang nggak segampang itu, satu. Mungkin lokasi jauh. Untuk pergi minta izinnya aja di Jepang, di Iya, iya. Jerman, kita nggak bisa hari ini, besok mau moto hari ini minta Oh izin, iya, nggak. nggak bisa. Paling nggak itu 2 minggu sebelumnya. Iya, iya, iya. Itu sistem di luar negeri, sistem di Jepang dan Jerman. Paling nggak, kalau mau itu 1 bulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, baru bisa. Untuk datang ke sana aja minta izin, kita sudah habis uang bensin, udah habis uang tol di sini mahal sekali, udah habis uang parkir, Iya, ya kan? Kecuali itu kalau saya sendiri. Kecuali kalau saya itu bawa grup, mungkin yang mereka itu bayar semua ke saya, mungkin saya mau lakukan itu gitu loh. Oke, hmm, nggak apa-apa saya hilang uang bensin, uang uang tol, uang parkir untuk iya, iya. datang ke sana, cuma minta izin itu nggak apa-apa. Tapi karena saya memotretnya sendiri, waktunya buat saya sendiri, saya nggak mungkin lakukan itu karena itu Ikutin waktu harus yang ada ya. advance. Ya, ini Ya, advance. eh, ini teman-teman apa namanya kita udah banyak juga nih cerita-cerita nih di sini juga banyak juga yang baru bergabung. Ada Mak San, ini Mak San ini di Singapura apa di Malaysia ya waktu itu ya. Ada Bayu Senja, Mas Bayu ini Mbak Alce dia alumni Angin juga, dia YouTuber, YouTube account-nya itu namanya Setengah Bule. Dia tinggal di Spanyol juga sih. Oh, Gak tahu hola, lagi ada di Indonesia ¿cómo estás? atau masih di Spanyol. Suka berkunjung juga ke Indonesia. Mbak Mbak apa nama Mas Dev ya. Aswah Bigan ini dari Aceh kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman ini ya kita ngomong seputar pengalaman motret di luar ya karena Mbak Alce ini tinggal di Jepang, tapi sebelumnya juga dia pernah di Jerman, di China gitu ya. Jadi karena senang traveling ya itu digabung dengan hobi memotret. Nah teman-teman tadi beberapa pertanyaan sih sebenarnya sudah kita jawab ya Mbak Alce ya, yang dari Instagram maupun yang ada di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi nggak kerasa juga nih Mbak Alce, kita udah 1 jam 20 menit ngobrol-ngobrol. 1 jam 20 menit, ayo tanya cepat-cepat. Apalagi yang mau diketahui sebelum kita tutup? Ini ada yang komen juga nih, Gimana? Papa Yoga jadi pengen jalan-jalan juga nih katanya tuh. Dia itu penulis top, Mas. Oh iya, Iya, ini juga blogger. iya blogger top. Dia orang yang sangat berbakat sebenarnya. Iya, iya, iya. Mbak Alce, dengan semua apa namanya, dengan semua pengalaman dan juga apa tadi masih tetap semangat belajar fotografi gitu ya. Kedepannya kira-kira apa nih cita-citanya Mbak? Mau bikin apa nih dari hobi memotret dan juga jalan-jalan ini? Mungkin ada sesuatu yang belum tercapai atau pengen bikin apa kayak gitu? Banyak, banyak. Banyak yang belum tercapai. Jadi saya juga mau kasih semangat buat teman-teman. Mungkin dilihat dari umur, saya juga udah cukup sangat berumur untuk memulai belajar fotografi. Tapi kenapa kok Ya, saya masih tetap semangat terus belajar? Untuk apa gitu loh? Untuk apa coba? ya untuk apa Udah coba? tua-tua masih mau Kenapa belajar semangat terus, terus masih belajar? mau nangis-nangis terus pegang kamera. Untuk apa? Saya kasih semangat aja untuk semuanya dan untuk saya sendiri tentunya bahwa kita, menurut saya kita itu pantas untuk menyenangkan diri kita sendiri dan itu tidak harus melalui uang yang banyak atau punya harta benda yang banyak, tapi cukup dengan hal-hal yang sederhana, dengan hobi yang kita miliki, contohnya fotografi. Bagi saya pernah menulis di Facebook saya, di timeline saya, bahwa sejak belajar fotografi, saya jadi lebih calm, lebih tenang, lebih calm down gitu loh. Saya lebih lebih gimana ya, lebih menikmati hidup saya. Saya tidak ada, saya belum menghasilkan uang. Saya tidak tahu apakah suatu saat saya menghasilkan uang atau tidak. Apakah saya benar-benar bisa memotret bagus seperti Mas Ari atau Mas Pria atau yang lain-lainnya yang udah terkinil di atas. Tapi saya yang penting belajar dulu gitu loh.
it's worth it gitu loh. Tidak ada hal yang rugi untuk tidak mungkin bisa rugi belajar fotografi. Zaman sekarang apapun juga pasti itu visual yang ditunjukin. Entah jadi apa aja kita, pasti visual yang ditunjukin. Atau mungkin ketika kita bagus nanti akan sendirinya pekerjaan itu akan datang. Uh, akan sendirinya orang mencari kita. Dan seandainya pun uh, tidak ada yang mencari kita, at least kita bisa use it for ourselves. Kita bisa menggunakannya itu untuk diri sendiri. Kenapa? Balik lagi ke poin yang tadi bahwa sekarang itu dunia visual. Bagaimanapun juga, kapanpun juga, pasti yang akan kita tunjukin itu adalah visual. Apakah itu digunakan di dalam keluarga kita untuk bikin foto keluarga, foto selfie, atau foto apa, tapi setidaknya kita lakukan semua itu with style gitu loh. Mau selfie, kalian lihat saya juga selfie, tapi saya usahakan with style gitu loh. Bukan hanya sekedar ceklek-ceklek, dan foto selfie saya yang dulu dengan selfie yang saya yang sekarang tentu beda. Kalau yang dulu lebay banget, sekarang mungkin udah beda dikit lah gitu, masih lebay-lebay juga, mungkin nggak selebay dulu gitu. Dan yang anehnya, sejak belajar fotografi secara serius, saya jadi berkurang cuman jiwa untuk selfie menunjukkan diri saya sendiri. Yang saya ingin tonjolkan justru bukan saya, tetapi memang hasil foto saya yang benar-benar bagus. Walaupun mungkin ada yang bilang belum bagus amat loh. Ya belum bagus karena saya masih belajar, tapi saya akan bagus nanti gitu loh. Saya usahakan saya nanti jadi bagus gitu. Kemudian ada juga pertanyaan galau ya. Ini kayaknya yang banyak galau tuh emak-emak di tingkat saya, di level saya. Saya pikir galau, wajar kalau kita galau. Contohnya, kita kan udah keluarin duit banyak nih. Kita belum menghasilkan. Sementara kita udah nangis-nangis pegang kamera, pegang tripod, pegang lampu ya, lighting ini itu, kok masih nggak paham-paham juga, atau kok masih belum bagus-bagus juga. Kesulitan bagi saya atau Mbak Dewi Gunawan yang tinggal di luar negeri, atau Mbak Venda, bahwa kita tidak ada yang bantu kita gitu loh. Kita melakukan segala sesuatunya sendiri, berjuang sendiri. Tidak ada yang pegang. Belajar pun online ya Mbak ya. Iya, tidak ada yang bantu seperti Mas Ali atau teman-teman lainnya. Saya, anak dan suami tidak bantu sama sekali. Mereka cuma bilang, sorry, it's your business. It's your things. Itu adalah apa ya? Itu hal yang harus kamu lakukan secara mandiri. It's your own things. Apa terjemahannya? Itu adalah hal yang urusanmu sendiri. Jadi harus belajar lakukan secara mandiri. Tidak boleh minta bantu terus. Dan tentu saja saya tidak seperti orang di Indonesia yang punya asisten rumah tangga dan punya anak buah banyak yang bisa bantu sana sini. Ya, jadi saya harus belajar mandiri. Nah, ketika foto masih belum bagus-bagus juga, adalah pertanyaan, kenapa saya susah-susah seperti ini, buat apa? Tapi kembali lagi, apa sih maunya kita? Kalau memang kau niat di sini, lakukanlah secara serius gitu loh. It's take time, ya membutuhkan waktu. Untuk menjadi pintar tentu membutuhkan waktu juga. Ya ada kadang-kadang merasa putus asa, tapi ya kembali lagi kalau sudah cinta, ya lakukanlah. Segalanya itu pasti tidak sia-sia. Suatu saat kita pasti akan baik juga, akan bisa juga. Jadi ada hal baik juga yang disampaikan suami saya yang satu kali kasih semangat, kadang-kadang saya tanya, how are you doing? Apa kabarmu hari ini? Aku jawabnya, sedih. Kenapa kamu sedih? Ya aku motonya nggak bagus. Pasti begitu. Dan biasanya mukaku tuh bermuram durja, itu cuman sedih. Sedih kenapa? Sedih karena aku merasa aku motonya tidak bagus hari itu. Dan biasanya suamiku akan kembali lagi kayak omongan begini. Tidak ada orang yang membangun Roma dalam satu hari. Tidak ada yang membangun masjid dalam satu hari jadi. Jadi kalau sudah ke situ, saya kembali lagi ke ini. Iya, Mbak Alce, sebenarnya ini menarik nih dari apa namanya yang disampaikan terakhir ini tadi kayak gitu ya. Di sini juga
Mas Papa Yoga ini ya, dia bilang fotografi itu untuk melatih otak dan self treatment. Jadi memang beberapa ada juga yang meneliti efek terapi dari kegiatan fotografi kayak gitu ya. Ya, saya melakukan fotografi ini kan sebenarnya udah ya hampir 30 tahun sih sebenarnya ya. Ya, memang saya menikmati sih, menikmati fotografi bukan hanya sebagai pekerjaan. Justru saya menikmati fotografi itu ketika dia bukan dalam bentuk pekerjaan gitu ya. Karena saya bisa merasa ngerilis gitu kan, ngerilis entah itu stres gitu ya, entah itu opini-opini, apa yang saya bayangkan kayak gitu. Ngerilisnya tuh pelan-pelan sambil jalan, sambil lihat, nggak kerasa nanti pas pulang udah adem kayak gitu kan. Dan yang belajar di Angin Photo School, sebenarnya kalau tadi Mbak Alce merasa sudah telat belajar, ada juga beberapa yang lebih berumur lagi, usia pensiun juga ada juga yang belajar. Tadi pagi sebenarnya saya ngajar seorang ibu juga, dia udah pensiun kayak gitu kan, tetapi fotografi itu bukan kebiasaan dia. Fotografi ini kan sebenarnya orang selalu mengaitkan dengan seni kan, dia merasa nggak pernah memperhatikan seni gitu. Dia selama ini banyak berkutat di bidang IT gitu kan, seperti juga misalnya dokter-dokter banyak juga yang belajar fotografi. Ya kalau mereka saya tanya ya untuk ngebalance sih sebenarnya, untuk ngebalance kegiatan mereka yang selama ini selalu pakai logika, dengan fotografi mereka bisa balance, mengandalkan rasa misalnya kayak gitu kan. Tapi memang nggak perlu buru-buru sih sebenarnya ya, nggak perlu buru-buru karena mengubah cara melihat itu yang biasanya udah kebentuk misalnya dengan logika gitu kan, sesuatu yang selalu rasional, itu kan yang terbiasa kalau kita ketemu di orang-orang yang sifatnya eksak kayak gitu kan. Tiba-tiba masuk ke fotografi itu cara pandang kita itu tuh jadi berbeda. Tadi Mbak Alce bilang saya merasa sedih hari ini karena pas hunting fotonya nggak ada yang bagus kayak gitu kan. Nah itu bagus atau enggak dalam fotografi itu juga sebenarnya relatif juga. Saya mulai membiasakan juga memotret itu bukan dengan target foto bagus, tetapi saya bisa mendapatkan foto gitu ya, mendapatkan foto yang sebenarnya kalau misalnya saat itu ya memang agak susah nih. Saya terbiasa juga misalnya belajar lighting, komposisi, visual gitu kan. Ketika misalnya foto itu nggak memenuhi kaidah itu, cenderung kita merasa gagal gitu. Padahal sebenarnya ada fungsi lain dari foto. Misalnya dia sebagai dokumentasi, foto ini bercerita kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita mulai belajar ke arah sana sih sebenarnya kadang-kadang fotonya nggak bagus sih, tetapi foto ini punya nilai dokumentasi yang kuat. Fotonya nggak bagus sih secara lighting dan lain-lain, tetapi foto ini punya makna yang dalam buat saya karena foto ini bisa jadi bukan untuk orang lain, untuk kita kayak gitu kan. Kalau ternyata foto ini bisa memenuhi kebutuhan kita tadi, sebenarnya selesai kayak gitu kan. Dan itu yang kadang-kadang terjadi di karya-karya seni yang kadang-kadang kita nggak habis pikir ini fotonya kok jelek, fotonya kok biasa aja, tetapi kok bisa mahal, kok bisa viral, kok bisa terkenal gitu. Jadi kadang-kadang ada nilai lain sih sebenarnya yang orang bisa hargai dari sebuah foto. Mungkin nilai kejujuran gitu ya, originalitas, identitas gitu. Jadi ketika itu yang kita gali, kita berkarya berdasarkan standar-standar seperti ini, sebenarnya nggak ada beban sih. Kadang-kadang beban seperti tadi misalnya harus dapat foto bagus itu ya pelan-pelan sih sudah mulai turun gitu. Pelan-pelan sudah mulai turun. Karena banyak saya lihat beberapa foto yang akhirnya mahal itu ya sebenarnya foto-foto zaman dulu yang kalau kita lihat cuma sekedar dokumentasi gitu. Tapi dokumentasi yang jujur, yang sekarang mungkin kita ngomongin soal street fotografi, foto candid, tapi 50 tahun yang lalu udah ada yang bikin seperti itu. Nah itu yang jadi foto-foto, artinya foto ini punya visi ke depan yang tidak ngikutin tren kayak gitu Mbak. Oke, ini kita udah banyak berbicara ya Mbak Alce ya. Mungkin ini ada beberapa teman juga yang bergabung di terakhir-terakhir ini, ada Radia juga alumni
Angin Photo School, melanjutkan kuliah dulu apa namanya ke jurusan fotografi Unpas sudah selesai, sekarang udah mulai ngajar lagi di sana. Mungkin kalau ngomongin fotografi sebagai bentuk ekspresi dan juga sebagai seni, ini kapan-kapan kita ngobrol nih sama si Radia ini ya. Terus ada ini Mas Narsis Kustedi, ya Mas Narsis Kustedi ini juga teman saya kuliah dulu, tetapi dia sangat banyak berkarya fotografi, terutama arsitektur. Dia bikin buku juga waktu itu tentang arsitektural fotografi di Gramedia. Saya koleksi bukunya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Pengen ketemu saya. Ya. Pengen lihat bukunya. Ini ada Mas, saya ada pertanyaan yang lupa dijawab. Ya. Gimana? Ya, saya ada pertanyaan yang lupa saya jawab. Ya, apa tuh Mbak? Silakan. Pengalaman motret di suhu dingin. Iya tadi udah ditanyakan itu sih sebenarnya. Tadi selain pertanyaan dari IG tadi ya. Apakah pernah bermasalah saat memotret di suhu yang sangat dingin? Apa solusinya? Jadi saya ini adalah aku bilang hardcore fotografer karena saya selalu memotret atau sering memotret di cuaca-cuaca ekstrim gitu, dan saya memang seorang petualang ya. Saya suka sesuatu yang ekstrim, maksudnya di cuaca. Saya suka menantang angin. Sebenarnya angin fotografi, angin photo school. Saya jadi ingat ngomong sebentar ya. Saya jadi ingat bahasa Itali. Dulu klien saya punya perusahaan namanya Control Corrente, artinya menantang angin. Jadi menantang angin. Ya, seharusnya kalau saya punya fotografi nanti nama saya bilang Control Corrente. Jadi saya menantang angin gitu. Nggak bercanda. Iya. Ya, begini, Mas ya yang nanya soal atau teman-teman mungkin suatu saat atau yang berbeda negara ingin memotret di dalam cuaca musim dingin atau cuaca di bawah 5 derajat atau 0 derajat. Saya pernah memotret di bawah cuaca 0 derajat dan di bawah -5 dan di bawah -10 dan di bawah -15 beku. Ya seperti saya bilang di awal bahwa kalau kalian bayangkan aja, kalau bagi yang belum pernah ke cuaca yang dingin, ke negara musim dingin, bayangkan aja kulkasnya kalian itu di Indonesia mungkin dinginnya cuma 16 derajat plus ya. Ini masih plus 16 derajat. Atau AC. Siapa yang punya AC biasa nyalakan AC di 18 derajat atau 16 derajat. Bagi orang Indonesia mungkin itu udah dingin banget kan. Bayangkan kalau seperti saya yang memotret di luar berjam-jam di suhu 0 derajat atau -5, -10 atau -15. Bagaimana bekunya? Seperti saya bilang, saya pakai baju 4-5 lapis. Dan ditambah baju yang berjaket baterai. Jadi kebayang tebalnya saya bagaimana dan kebayang caranya untuk membawa perlengkapan ini bagaimana. Sementara pengalaman saya bahwa memotret, saya pakai Sony kamera, memotret di sini saya biasanya pernah yang di Snow Monster, monster salju di Jepang, itu cuacanya ekstrim banget, saya sampai tidak bisa melihat layar. Pertama, memang tidak ada masalah, memotret mungkin saya ada 3 jam di luar, saya harus cepat-cepat ganti baterai, ya. Mas Wahid bilang sama saya, Mas Wahid guru digital imaging ya, bilang sama saya bahwa baterai cepat habis. Iya, baterai cepat habis. Makanya saya sarankan sebaiknya punya baterai paling enggak itu 2-3. 3 itu kadang-kadang saya bisa pakai semua biasanya. Hanya dalam beberapa jam karena cuaca dingin itu membuat baterai cepat habis. Kedua, jika ingin memotret di salju, ya,
entah kalian cuma memotret pakai HP atau kalian cuma apalagi pakai kamera, kalian harus punya atau pakailah kacamata memang yang buat salju. Kalau memang nggak punya kacamata buat salju, at least kalian pakailah kacamata hitam. Itu sangat Iya, iya. sangat wajib karena dalam pergi ke salju dengan mata telanjang memotret atau di suhu di bawah 0 atau di bawah 5 itu mata akan sakit sekali dan kadang-kadang itu air mata keluar terus nggak berhenti dan kita susah melihat. Jadi Ya, ya. bukan hanya kita tidak bisa melihat kamera atau lensa atau layar, tapi kita juga nggak bisa melihat biasa keluar karena air mata kita terus keluar. Maka sebaiknya Ya. karena saljunya itu putih silau, maka sebaiknya menggunakan kacamata salju itu. Kemudian layar kamera itu biasanya tidak bisa terlihat. Baiknya bawalah, kalau di Jepang sini ada dijual alat-alat yang khusus untuk menutup kamera. Jadi Casing ya, Mbak ya? kayak gimana? Ya, casing kayak gitu ya? Iya. Jadi kayak casing kayak apa ya? Jadi kepala kita aja yang bisa masuk. Dia pakai resleting. Jadi kepala itu kayak sarungnya. Jadi pakai resleting gitu kepala kita bisa masuk ke situ. Jadi bawalah itu. Ribet memang, tapi itu membantu. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Jadi Oke, intinya, terima kasih. ya. Jadi intinya nggak apa-apa pakai apa tadi dia bilang, ditanyain. Jadi kamera kita memang nggak mati, tapi baterai kita yang cepat mati. Cepat habis ya, baterainya cepat habis ya. Kalau di cuaca dingin seperti itu ya. Artinya memang untuk cuaca dingin ya perlu persiapan sih ya, persiapan tadi apa namanya outfitnya kita, terus yang memudahkan kita. Memang nggak pasti saya juga bayangin itu nggak segampang kita motret di suhu tropis seperti Indonesia yang kadang-kadang masuk hutan aja kita bisa cuma pakai kaos kayak gitu kan. Iya betul. Iya iya. Mbak Alca, ini mungkin sebentar lagi kita sudahi, tapi ini ada beberapa tanggapan. Siapa nih? Mbak Sofi Puspita ya, dia tadi katanya makeup artist, belum bisa menghasilkan foto seperti apa yang ditangkap oleh mata. Sebagai MUA ingin hasil fotonya seperti apa yang ditangkap mata, apa adanya kayak gitu ya. Jadi ya tentunya balik lagi sih sebenarnya kalau menangkap foto apa adanya seperti yang dilihat mata itu lebih kepada apa namanya pemahaman tentang exposure, pengendalian white balance, pemakaian lensa gitu ya. Sebatas itu sih yang paling penting tuh, artinya basic fotografinya kita kuasai. Tetapi sebenarnya memang kegiatan-kegiatan fotografis ataupun menggambar visualisasi dengan cahaya seperti ini memang banyak juga yang artinya bergeser ke arah sesuatu yang sifatnya dramatisasi, artinya membuat sesuatu yang memang tidak seperti yang terlihat, tapi memang menjadi lebih bagus, ya gitu ya. Bagus dalam artian ya sesuai dengan standar atau nilai-nilai yang ini secara umum lah, bagus itu seperti apa sih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai fotografer, katakanlah kita yang punya skill, harusnya bisa kalau mendramatisasi itu nggak hanya ke arah yang tampak bagus saja, tampak jelek juga harusnya bisa. Saya dulu suka ngomong apa namanya, kita suka berlomba-lomba membuat foto yang enak dilihat kayak gitu kan, nyaman. Nah, sebenarnya kalau punya skill sih sebenarnya nggak hanya untuk itu sih, bisa juga kadang-kadang membuat foto itu yang kira-kira bikin orang jengkel gitu ya. Ya itu ini aja sih sebenarnya eksplorasi ya kalau di bidang apa namanya fotografi kita itu seperti pengrajin, ada satu apa skill yang harus kita kembangkan juga kayak gitu ya. Karena udah terbiasa kita tuh jadi seperti pengrajin sih sebenarnya, kita bisa membuat hasil kita itu seperti apa yang kita mau kayak gitu. Makanya
di fotografi ada juga yang istilahnya fotografi propaganda kayak gitu ya, dipakai untuk tujuan-tujuan yang memang by design kayak gitu ya. Oke, nah ini kira-kira nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Mbak Jara satu lagi ya, dari Mbak Lulu. Orang-orang seperti apa yang sebaiknya menghindar dari salju atau cuaca dingin yang buruk? Ini mungkin masalah ini kali ya Mbak Aljo ya, masalah kesehatan mungkin ya. Gimana tuh Mbak? Aduh, nanya serius nih, serius. Semua saya jawab serius. Pertanyaannya sebenarnya lucu, tapi mungkin saya anggap lucu, tapi sebenarnya serius. Saya juga anggap serius. Ya begini, ulang Mas pertanyaannya lagi. Menarik, tapi lucu. Orang Hah? seperti apa yang seharusnya menghindar dari salju? Gitu. Cuaca dingin yang buruk. Cuaca dingin yang buruk. Iya. Saya bilang, tidak ada cuaca itu yang buruk. Yang buruk itu sebenarnya buat orang yang tidak suka cuaca kabur, cuaca kelabu. Iya. Cuaca buruk, kalau musim dingin itu tidak dibilang cuaca buruk. Kalau salju yang tebal kayak kemarin 16 cm, bukan 16 cm, 16 meter, yang sekarang terakhir ini berada di Instagram saya, itu 16 meter tebalnya, tingginya, dinding itu juga bukan dibilang cuaca jelek. Bahkan untuk orang-orang yang biasa tinggal di musim dingin, itu adalah fun gitu loh. Itu adalah hal yang yang bagus buat dinikmati. Dan untuk orang yang menyukai sport musim dingin, itu mereka tunggu banget momen itu. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu cuaca jelek. Yang dianggap cuaca jelek itu adalah hujan kelabu ya, tidak ada cahaya matahari. Nggak Itu bisa lihat adalah yang apa-apa ya. ya, itu bukan sekedar untuk fotografi tapi bikin mood kita juga jelek. Ya, makanya orang Eropa suka datang ke Asia itu, ke negara tropika, karena mereka senang yang ada cahaya panas. Karena di Eropa itu cuaca dingin itu kadang-kadang berbulan-bulan kita nggak bisa lihat matahari gitu loh, nggak ada cuaca panas. Tapi itu bukan berarti cuaca jelek, kita menganggap itu adalah musim dingin. Dan itu tetap kita nikmati, ada spot-spotnya yang kita nikmati. Untuk orang yang berpenyakitan, saya punya penyakit asma akut sebenarnya ya. Saya punya penyakit asma akut yang membuat saya kadang-kadang sebenarnya sebenarnya tidak cocok di musim dingin. Tetapi begini, jikalau kalian ingin ke negara yang mempunyai 4 musim, perhatikan pakaian kita baik-baik. Pakaian di musim dingin itu ada, aku bilang 3 jenis. Pakaian musim dingin, pakaian musim semi atau autumn itu bisa sama, pakaian musim panas. Jadi saya tidak memakai pakaian yang sama dalam 1 tahun, satu jenis. Jadi saya memakai pakaian musim dingin itu mulai dari kaos kakinya, mulai kaos dalamnya, pakaian dalamnya, sampai baju luarnya ini semua beda. Sarung tangannya, topinya, salnya, itu juga berbeda jenis dari yang saya pakai di musim dingin atau daripada yang saya pakai di musim autumn. Musim autumn itu musim gugur dan musim semi. Kalau musim panas itu sudah jauh lebih beda lagi. Nah, pakaian yang dipakai buat cuaca di bawah, di atas 10 derajat, itu juga beda. Pakaian yang dipakai set lengkap dari atas sampai bawah, ya ujung kaki, ujung kepala, di bawah 10 derajat juga beda. Kalau kita berpakaian dengan benar, kan banyak nih guru saya yang lain, Mbak NM, ya muridnya Angin juga, itu chat sama saya, Mbak, ngelihat foto saya di IG, Mbak itu kan dingin banget, ngeri banget, kok bisa-bisanya naik ke situ. Ini chat WA nih. Aku bilang, iyalah, ngeri katanya, pakailah baju yang benar, saya bilang. Nah, Iya. penting banget, ya tidak dingin juga kalau sudah berjam-jam, tapi paling enggak saya kadang memang bisa bertahan gitu, sampai motret selesai. Jadi pakailah kaos kaki yang benar, pakailah, Iya. pokoknya segalanya harus bahannya itu beda sehingga kita tetap aman. Itu Mbak, jawabannya puas nggak ya? Iya, iya. Saya pikir menjawab sih. Jadi maksudnya ini mungkin lebih kepada masalah kesehatan mungkin ya. Kalau yang hubungannya dengan mental sih sebenarnya
yang orang-orang seperti apa yang sebaiknya menghindar dari cuaca atau Nggak cuaca ada, buruk nggak ya ada. Soalnya orang saya melihat nggak ada. Sebenarnya orang saya yang melihat mager kali ya Mbak ya. Kalau orang mager ya sebaiknya menghindar dari cuaca buruk. Gitu. cuaca panas juga dia nggak mau kan? Kepanas Cahaya juga panas. nggak cocok, kedingin juga nggak cocok, kayak gitu kan. Iya, jadi di dalam aja nggak dapat foto. Apalagi banjir gitu kan, gimana mau jadi fotografer? Iya, jangan manja intinya. Tuh, walaupun punya sakit tas sama di atas ya Kak, ya. Saya punya asma ini saya cerita ya. Saya punya asma akut. Bahkan saya merasa ketika ada corona, ini serius. Ketika ada corona, saya udah 2 tahun setengah belum pulang ke Indonesia karena corona ya. Tapi saya pindah ke Jepang. Tapi saya pindah ke Jepang di tahun lalu. Itu saya karantina 2 minggu di Jerman dan karantina 2 minggu di Jepang. Uh, dan saya berpikir saat corona ini tiba karena saya punya sakit asma akut, saya mungkin tidak akan melewati masa ini. Saya sering berpesan sama suami saya, mungkin saya tidak akan melewati masa corona ini selesai, mungkin saya selesai sampai di sini. Bahkan ini kadang-kadang saya suka candain. Saya beli banyak sekali perlengkapan fotografi, lensa saya mahal semua juga ya, puluhan juta, udah banyak lah duit saya buat ngabisin perlengkapan fotografi. Kalau saya mati gimana ini perlengkapan saya ini? Karena saya bilang, saya udah wanti-wanti mau kau apain? Saya sayang sekali barang-barang saya bilang. Itu aja. Karena saking saya khawatirnya bahwa saya ini tidak akan sampai tahun ini lewat tahun gitu loh. Saya selalu berpikir saya nggak sampai lewat tahun, tetapi bahkan saya naik gunung berkali-kali. Bahkan saya naik ke gunung bersalju berkali-kali dan itu tidak apa-apa. Iya, iya. Ya memang apa ya artinya masalah itu jangan dibuat jadi masalah tetapi jadi tantangan ya gitu ya membuat kita tetap bisa bergerak ya Mbak ya. Karena ya kayak pandemi ini memang pasti akan membuat keterbatasan kan buat kita semua kan. Tapi kalau kita diem juga ya namanya seperti tadi orang diem aja bisa kena corona gitu kan. Belum tentu orang yang beraktivitas di luar yang pertama kali dapat corona nggak juga, banyak juga yang diem di rumah kena corona. Jadi juga. intinya tidak ada yang tidak boleh datang ke salju, bahkan ke musim dingin. Bahkan saya melihat ada orang berkursi roda ke sana. Iya, nah itu tuh. Iya, artinya itu jadi semangat lah buat kita ya Mbak Alca. Iya. Oke Mbak Alca ini kayaknya udah apa namanya Betul, kecintaan saya ini itu Mas, iya. Kecintaan saya terhadap fotografi mengalahkan logika saya. Luar biasa. Iya, Mbak, saya cerita ya. Saya sering bangun pagi jam 4. Untuk apa coba? Saya musim-musim dingin, saya bangun pagi jam 4, pergi sendiri, cuman ke Gunung Fuji buat motret. Saya harus, kadang saya harus sering tidak makan. Saya tidak sering tidak makan seharian karena tidak ada makanan, karena saya lebih mengorbankan, mementingkan waktu itu untuk memotret. Benar, saya benar-benar mengalahkan logika. Saya ke tempat yang dingin sekali, yang saya pernah tidur di tengah hutan sendirian. Ya, saya pikir, aduh, kalau ada yang datang jahat memperkosa ini bagaimana? Tapi saya di Jepang, bagusnya segala dimanapun kamu berada selalu ada internet, bagusnya, dan selalu terkoneksi baik. Caranya ketika dimanapun saya berada, yang saya khawatir setiap 3 jam atau 4-5 jam saya pasti send location ke suami. Itu wajib. Jadi kalian juga pergi-pergi dari rumah, send location ke orang-orang yang kalian percaya, itu penting. Kenapa? Karena biar mereka bisa, ini tips juga ini sebagai orang yang berkeluarga ya, karena supaya orang-orang itu mengetahui lokasi terakhir kita berada di mana. Kata suami saya, setiap at least maksimum
5 jam, kita harus ada kontak. Kita harus ada kontak dengan saling kontak, send location. Jadi dalam waktu 5 jam itu masa yang bisa dikejar untuk jikalau terjadi apa-apa, gitu loh. Ya, itu pikiran bule, ini istilah bule. Karena suami saya orang bule, jadi sangat ketat soal itu, dan saya sangat disiplin untuk mengirim location, send location ke suami saya. Bukan karena takut cemburu atau apa-apa, bahwa biar dia bisa, apapun yang terjadi, dia bisa tahu saya ada di mana. Dan itu juga lakukanlah secara, ini juga tips buat yang bersuami istri ya, supaya ada rasa percaya juga bahwa kita itu bisa menghandle situasi. Kalau kita disiplin, suami tahu karakter kita dengan baik. Kenapa saya bebas? Jalan kemanapun yang saya mau. Satu, saya keep the trust. Jadi kalau suami saya bilang maksimum 5 jam itu harus send location, saya selalu usahakan, dan tanpa diminta saya selalu. Saya tidak suka telepon lama-lama, Mas. Aduh, jangan deh. Saya tidak suka chat WA lama-lama dengan saya, jangan, nggak suka. Tapi saya selalu send location and say I'm okay, I'm here gitu loh, I'm okay, I'm here gitu. Iya. Itu katanya. Iya. Kemudian yang paling penting juga sebagai orang yang bersuami istri, perlu banget saya berusaha makanya melakukan segala sesuatu mandiri. Karena saya selalu menunjukin bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Sehingga kalau saya izin, saya berangkat hari ini, besok saya selalu izin 2 hari sebelumnya sama suami. Misalnya saya sudah tahu minggu depan saya mau hunting kemana, yang jauh dari rumah ya, yang saya harus nginap. Saya selalu bilang, Senin depan saya mau berangkat 3 hari. Coba, Senin depan saya mau berangkat 3 hari, saya akan pulang Rabu malam, atau saya akan pulang Kamis malam. Saya sudah ngomong 3 hari sebelumnya, dan itu saya izin. Dan cara saya lagi, ini Mbak Ita ya, Mbak Ita untuk supaya tahu yang hunting-hunting keluar. Sebelum berangkat, jadi saya tidak seperti orang lain, saya belajar seperti cara orang bule. Saya berusaha seperti orang bule berpikir bahwa saya siapkan, kalau saya sudah tahu mau berangkat besok, saya bukan siap besok, saya siap sudah kemarin atau hari ini. Barang-barang itu hari ini, pasti malamnya sudah saya masukin ke mobil. Iya. Sehingga besoknya itu saya tinggal berangkat. Saya paling besok bangun jam subuh jam 4, saya tidak mengangkat apapun, semuanya sudah di dalam mobil. Jadi besok pagi bangun jam 4, saya cuman bikin kopi, ke toilet, sikat gigi, mungkin nggak mandi ya, pasti saya nggak mandi. Saya cuma ke toilet, sikat gigi, cuci muka, bikin kopi, saya berangkat. Dan barang saya sudah berada di mobil, begitu. Jadi sehingga tidak ada yang ketinggalan. Iya. Jadi ya, maksudnya tips minta izin ke suami. Itu penting kan, Mbak, karena banyak juga yang teman-teman yang hobi fotografi ini, ya seperti tadi kita sudah berkeluarga kayak gitu kan, kadang-kadang bingung juga mau keluar gimana nih, minta izin gimana nih ya. Tapi intinya sih kalau seperti yang Mbak Alce bilang tadi, kalau misalnya pasangan kita atau suami atau istri melihat memang kita bisa mandiri, terus bisa handle situasi, bisa dipercaya, ya nggak ada alasan sih sebenarnya, gitu ya Mbak ya, Mbak Alce. Iya, betul. Pasti juga kalau kesungguhan belajar, jangan dikira saya yang jadi istri bule, semua segala sesuatunya langsung berat mau dikabulkan, minta ini minta itu langsung dikabulkan, enggak. Jadi kita tunjukin dulu niat kita belajar. Saya tunjukin dulu niat saya belajar mati-matian. Dan suami saya melihat bahwa saya memang serius belajar, hingga kemudian apapun, boleh dikatakan, apapun yang saya minta, biasanya dituruti. Kalau ada. Maksudnya, begini, saya tidak akan meminta lensa yang harganya puluhan juta, kalau saya memang tidak serius belajar, tahu diri dong. Dan itu tidak akan dikabulkan, walaupun mungkin suami punya duit, ya.
Saya juga tidak akan meminta benda ini, properti fotografi banyak sekali ya. Iya, Tapi iya. sebaiknya kita tunjukin, walaupun ini terhadap pasangan sendiri, tunjukin dulu niatmu, buktikan dulu bahwa kau benar-benar serius. Ketika mereka melihat, pasangan kita melihat bahwa kita benar-benar serius, saya yakin kok bahwa pelan-pelan kalau memang duitnya ada, pasti dikabulkan. Pasti Iya, iya. dikabulkan. Iya. Ya pastilah. Ah, iya, kalau kita serius. Kalau untuk Saya sesuatu belum yang positif ya. menghasilkan. Saya selalu bilang sama suami saya memang belum menghasilkan, tapi saya serius. It's my passion of my life. Jadi, saya selalu bilang begitu. One thing, aku selalu bilang, sesuatu yang membuat saya sangat bahagia, membuat saya uh, fotografi, saya bilang, saya ingin saya benar-benar menjadi bisa. Dan itu bukan cuma ngomong doang, dia lihat saya subuh-subuh sudah hilang. Dan saya pulang ke rumah, saya tidak malas-malas. Saya pulang ke rumah masih bersih rumah. Saya di luar negeri tidak pernah punya pembantu. Tapi saya selalu bersih rumah, saya bersih halaman. Saya kerjakan semuanya sendiri. Pokoknya rapi jali rumah, ya tetap terkontrol. Tapi saya juga tetap belajar. Iya, iya. Resikonya, saya tidak punya waktu untuk tidur siang. Saya tidak punya waktu untuk bergosip. Karena kalau ada pun waktu, saya pakai buat belajar itu. Oke, oke. Itu si Angelin komentar tuh, kalau di Indonesia lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh, minta izin lah, baik-baik. Tunjukin dulu, kita harus selalu terbuka pasangan. Saya seandainya suami saya mungkin tahu semua nama guru saya, tahu guru saya dari sekolah ini, sekolah itu. Saya selalu Iya, cerita. iya. Dan selalu saya puji guru-guru saya di depan dia, sehingga oh dia tahu kualitas orang-orang yang mengajari saya itu seperti apa, teman-teman yang saya miliki di fotografi itu seperti apa, sehingga hal-hal positif itu mampu membuat suami saya juga jadi positif, Betul, betul. sehingga kalau saya minta apa-apa dia tahu, oke, okay, gitu loh. Terus Artinya, kalau saya seandainya teman-teman saya sudah punya ini, sudah punya itu, saya juga bilang mereka beli ini, mereka beli itu, fungsinya apa gitu. Karena iya, iya. berbicara dengan bule, ya, kita tidak bisa asal minta, kita tidak bisa asal ngomong, kita harus berdasarkan fakta dan logika. Ada alasan yang Asas kuat dan gitu ya. fakta. Iya. Kalau saya bisa mengemukakan itu dengan baik, biasanya sih lancar-lancar aja gitu. Sip, Ya. sip, sip. Luar biasa Mbak tipsnya. Berguna tuh buat teman-teman Kalau yang saya lain tuh. bilang, saya nanti mau ke Bandung, saya sudah bilang, saya kalau Indonesia, saya nggak mau rugi, saya mau ke Bandung, saya mau Iya, iya, belajar, iya. gitu. Iya. Saya mau ketemu Mbak, guru-guru Mbak Alce kan saya. berapa berapa bulan belajar ya selalu online ya kita kita aja belum pernah Iya. ketemu secara offline. Dan Iya, saya iya, iya. selalu bilang juga bahwa saya sudah jauh-jauh ke Indonesia, bayar untuk membayar ini, kita sudah tiket dan sebagainya, kenapa saya nggak sekalian belajar offline. Jadi selalu ada fakta, ada logika yang disampaikan sehingga itu bisa membuat ya atau tidaknya gitu. Iya, iya, betul. Oke Mbak Alce, udah 2 jam nih, gak kerasa. Biasanya Iya, kita targetin sejam, sejam setengah. Ini kita udah 2 jam. Mbak Alce udah cerita dari pengalaman memotret di Jepang, terus semangat belajarnya, kayak gitu kan. Sharing tips meminta izin kepada suami, sangat-sangat lengkap gitu ya sharing kita pada sore hari ini. Nah, ini kita juga berterima kasih nih sama Mbak Alce sudah berbagi pengalaman. Ya mungkin nanti ini bisa jadi inspirasi dan manfaat buat teman-teman yang lain. Nanti lain waktu kita akan sharing lagi Mbak Alce. Ya berharap juga Mbak Alce suatu saat maksudnya terus berkarya bikin sesuatu, entah nanti buku, entah itu pameran, sehingga kita bisa ketemu lagi berbagi cerita seperti ini lebih lengkap lagi kayak gitu Mbak Alce. Oke, teman-teman semua,
makasih juga yang sudah join ya sampai akhir acara ini, yang baru bergabung dan juga tadi yang sebelumnya sudah Hi bergabung. Nina, thank you for coming, for Ya, joining. Really, ya. this is in Indonesian language, but you can come by to me and we can talk. Nina. Ya, ya. Oke, makasih semuanya. Mbak Alce, ini kita apa namanya, kita closing. Mungkin ada sesuatu yang sebagai closing yang mau disampaikan dari Mbak Alce. Ya, saya pikir saya sudah lengkap. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Ari terutama dan Angin Fotografi yang sudah menyediakan waktu untuk live ini dan mengundang saya. Ini pertama kali saya live di Instagram. Selama ini saya selalu bilang tidak mau karena saya memang bukan orang yang biasa ngomong di depan kamera. Saya ngomong sama Mbak Dewi Gunawan, kalau suruh saya nari mungkin saya malah nggak malu. Tapi untuk ngomong di depan kamera itu sebenarnya bukan saya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, ini adalah proses pembelajaran dan saya belajar di sini bagaimana berbicara di depan kamera atau live di Instagram ataupun ya membahas mau nggak mau pelan-pelan kita harus belajar. Ya, artinya hal-hal kecil yang memang positif ya, kenapa tidak kita harus mulai kan? Kita belajarnya dari hal-hal kecil, apa namanya, semakin lama nanti semakin terbiasa ya, akhirnya kita bisa menjadi besar gitu. Saya juga sebenarnya kebiasaan saya bukan berbicara di depan kamera Mbak Alce, jadi mengajar dengan berbicara depan kamera itu berbeda ternyata kayak gitu. Berbeda. Kalau mengajar, satu hal kadang-kadang saya nggak habis paham gitu. Ya, satu hal lagi teman-teman. Ya. Oke, saya closing terakhir. Iya, silakan. Terima kasih untuk Mbak Nopi, terima kasih untuk untuk teman-teman semuanya yang sudah join, dan terima kasih untuk Mas Ari. Terakhir pesan saya, marilah kita terus belajar, umur tidak masalah. Saya tahun ini kalau mau tahu 50 tahun dan iya. Dan saya masih naik gunung. Dan saya masih naik gunung dan saya masih menghilang subuh-subuh dan tidak ada limitasi untuk belajar dan untuk menjadi pintar di bidang fotografi zaman sekarang. Saya pikir untuk maju kita memang harus belajar semuanya, tidak hanya untuk belajar memotret, tapi mau nggak mau kita harus belajar menulis sedikit-sedikit, dan karena kita perlu branding dan juga perlu untuk belajar fotografi untuk bikin reel dikit-dikit. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih semua. Kita jumpa di lain kesempatan. Oke, makasih Mbak Alce. Sampai ketemu. Salam buat keluarga di Jepang. Terima kasih. Di Jerman mereka sekarang. Bye-bye. Oh, sekarang di Jerman. Oke, terima kasih ya. Yuk.